Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa mu'allimina wa asatidina min abaina wa ummatina wa jadadina أزواجنا أولادنا وأولاد أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وطلاب مدرستنا وجميع من حضر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Ali, tamanna arep-arep sopo Jibrilu malaikat Jibril. Arep-arep ayaku na ing yen to ana sapa Jibril iku mimbani Adam. Tetep saking anak turune Nabi Adam. Lisa bae khisalin krana pitu pira-pira perkara. Rupane sabi khisal as-shalawatil khamsi siji pira-pira salat 5 wektu. Ma'al imami ing dalem sertane imam tegese jamaah. Wa mujalasatil ulama'i lan baturi lungguh para ulama. Wa iyadatil maridi lan nyambangi wong kang lara. Wa tasyi'il janazati lan ngiringi utawa ngeterno jenazah. Wa saqil ma'i lan ngombeake banyu. Wa sulhi lan damekno bainal isnain ing dalem antarane wong loro. Wa ikramil jari lan mulyaake tangga wal yatimi lan bocah yatim. Fakhris mongko semangato sira ala zalika ing atase mengko-mengkono kang kasebut. Ya Ali he Ali sholli salato sira bilaili kelawan ing dalem wengi. Walau kahal bisyatin senajan kaya ngepuh-puhane wedhus. Fal musolli mongko iku tetep kedhe wong kang salat bilaili ing dalem wengi iku aksanu luwih bagus, iku aksanu nasi luwih baguse menungso apane wajahan wajahe. Ya Ali he Ali Idza kabbarta nalikane takbir sapa sira li sholati maring salat. Krana salat nggih. Fafarrij mongko becik benggangno sira asabi'aka ing pira-pira driji sira. Warfa lan ngangkato sira yadaika ing tangan loro sira khadwa mankibaika ana ing ancer-ancere pundak loro sira. Wa idza kabbarta lan nalikane takbir sapa sira fadha mongko becik ndeleo sapa sira yaminaka ing tangan tengen sira ala shimalika ing atase tangan kiwa sira tegese ing atase ndukure tangan kiwa sira tahta surratika
ana ing ngisore udel sira. Wa idza raka'ta lan nalikane rukuk sapa sira fadhok mongko becik nyelehno sapa sira ndeleo sapa sira yadaika ing tangan loro sira. Ala rubatika ing atase dengkul loro sira. Wa farrij lan benggangno sira baina asabiika. Baina asabiika ing dalem antarane pira-pira driji sira. Ya aliyu he ali asfir repet-repet sira bisubahi kelawan subuh. Wasolli lan salata sira al maghriba ing maghrib ba'da ghiyabi syamsi ing dalem sakwuse surupe srengenge. Bi qadri hal bisatin kelawan sak kedar poe wedhus. Fa inna dzalika mongko sak temene mengkono-mengkono penggawe min khisalil anbiya iku setengah saking pira-pira prilakune utawa pira-pira perkarane para nabi alaihissalam. Ya ali he ali alaika netepono sapa sira bisolatil jamaati kelawan salat jamaah fa innaha mongko sak temene salat jamaah indallahi munggune Allah iku kamasika kaya oleh mlaku sira ilal haji maring haji wal umrah lan umrah. Wa ma yakhrisu lan ora semangat ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah illa rajulun angin kejaba wong lanang mukminun kang mukmin. Qad ahabba kang temen-temen demen hu ing rajul sapa Allahu Allah. Wa ma yazadu lan ora geding fiha ing dalem salat jamaah illa munafiqun kejaba wong munafik. Qad abghadha kang temen-temen bendu geding hu ing munafik sapa Allahu Allah. Ya aliyu he ali ahabbul ibadi ilallahi utawi luweh nyenengake pira-pira kawula ilallahi maring Allah iku abdun kawula sajidun kang ahli sujud. Yaqulu kang ngucap sapa abad fi sujudi ing dalem sujud abad ngucap Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ngucap Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi duh pangeran kula ini sak temene ingsun iku zalamtu ngani ngoyo sapa ingsun. Ngani ngoyo nafsi ing awak dhewe ingsun faghfir mongko becik paring ngapura sapa panjenengan Allah li maring ingsun dan bi ing dosa ingsun fa innahu mongko sak temene kelakuan iku la yaghfiru ora ana kang bisa nyepuro adzunuba ing dosa illa anta kejaba panjenengan ya Allah. Ya ali he ali alaika netepono sapa sira bi sholatid duha kelawan salat duha fi safari ing dalem lelungan wal khadari lan ing dalem omah. Fa inau mongko satemene kelakuan iku idza kana nalikane ana utawa tinemu apa dina nalikane tinemu ya apa yaumul kiamati dina kiamat yunadi mongko undang-undang nyeru sapa munatin wong kang undang-undang min fauqi syarafil jannati saking dhuwure wuwunge surga. Undang-undang ainal ladzina kanu yusholluna ad-duha. Ainal ladzina iku ing dalem endi-endi alladzina utawi wong kanu kang ana sapa alladzina ana iku yusholluna salat sapa alladzina salat ad-duha ing salat duha. Endi wong sing salat duha?
Udkhulu melbu sira kabeh alladzina min babid duha saking lawang duha. Bisalamin kelawan selamat aminina khale sentosa. Wa ma ba'asalan orang utus sapa Allahu Allah min nabiyin saking siji nabi. Illa wa amara angin perintah sapa Allahu ing nabi bi sholati duha kelawan nglakoni salat duha. Ya Ali wa Ali min karamatil mukmini iku tetep setengah saking karomai wong mukmin. Zaujatun utawi bojo muwafiqatun kang nyocoki. Washolati lan sholat jamaatan khale berjamaah. Wajironun lan pira-pira tangga yuhibbu nahu kang demen ing mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat berikutnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya malaikat Jibril itu berharap agar pada diri anak Adam itu ada 7 hal yang harus dijaga atau dilakukan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu yang dilakukan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua mujalasatil ulama, duduk bersama ulama, hadir di majelis ulama, majelis ilmu. Yang ketiga wa'iyadatil maridi, menjenguk orang yang sakit. Wa tasyi'il janazati, mengantarkan atau mengiringi jenazah. Wa saqil ma'i, lan memberi minum orang yang kehausan. Wa sulhi bainal isnaini, mendamaikan orang yang sedang bertengkar atau bertikai. Wa ikramil jari wal yatimi, dan memuliakan tetangga dan anak yatim. Fakhris ala dzalik, maka yang semangat untuk melakukan ketujuh hal tersebut. Karena sampai sekelas malaikat Jibril berharap ada 7 hal yang harus dilakukan, hendaknya dijaga betul oleh anak cucu Adam. Karena ketujuh hal ini memiliki dimensi sosial, memiliki hubungan interaksi antara satu sama lain, bukan termasuk amaliyah individual. 1. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah membangun kerukunan antar sesama. Kita saling mengenal satu sama lain melalui sholat berjamaah, membangun persatuan yang kokoh. Karena sholat berjamaah adalah salah satu dari syiar Islam untuk menampakkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua mujalasatil ulama, yaitu duduk bersama ulama dalam artian menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis zikir dan lain sebagainya, atau pengajian. Karena seseorang itu secara naluri itu akan tetap haus akan kebenaran. Sedangkan para ulama merupakan pewaris para nabi. Makanya dalam satu riwayat disebutkan kalau orang itu dalam waktu 40 hari tidak bersinggungan dengan ulama, tidak duduk bermujalasah dengan ulama, maka hatinya akan mati. Karena disinilah pentingnya seorang ulama merupakan pewaris para nabi. Andaikan tanpa ulama, maka bagaimana bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa kita menjalankan ubudiyah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Bagaimana kita bisa beribadah dengan benar kalau tidak kita ambil pengetahuan itu dari para ulama. Kemudian yang ketiga adalah menjenguk orang sakit. Islam itu mengajarkan bagaimana cara bertoleransi, bagaimana cara memberikan perhatian kepada sesama, terlebih kepada semua makhluk ciptaan Allah. Karena menjenguk orang sakit itu akan membawa tabsyirah. Menjenguk orang sakit itu akan membawa rasa senang dalam diri si sakit. Bisa menjadi pemicu semangat untuk sembuh. Apalagi kalau yang menjenguk adalah teman-teman karibnya, mendoakan dia agar cepat sembuh. Itu adalah salah satu dari bentuk sikap sosial yang diajarkan oleh atau diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang kemudian disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian memuliakan tetangga dan anak yatim. Yang ketujuh adalah memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Tetangga adalah bagian keluarga terdekat kita di lingkungan. Makanya dalam satu hadis itu disebutkan, utlubul jar qablat dar. Carilah tetangga terlebih dahulu sebelum mencari rumah. Tujuannya apa? Agar sebelum kita bertempat pada satu lingkungan, kita terlebih dahulu setelah mengenal bagaimana orang-orang yang tinggal di sekitar situ, sehingga penyesuaian itu akan mudah kita dapatkan. Penyesuaian itu akan mudah kita peroleh, sehingga bagaimana cara kita nanti bersosial kepada mereka. Kalau lingkungannya kurang baik, lingkungannya kurang menyenangkan, atau lingkungannya kurang begitu kuat ruh Islamnya, maka kita cari lingkungan sebelum kita memutuskan untuk tinggal. Terlebih kalau di perumahan atau di kampung-kampung. Karena hal ini penting agar jangan sampai ketika kita bertempat tinggal, kita baru mencari tetangga, kita baru mengenal tetangga. Jika kemudian kita dapati bahwa tetangga kita ternyata aktivitasnya membuat kita kurang nyaman, maka itu akan menjadi dilema sendiri bagi keluarga kita, terutama bagi diri kita sendiri. Maka Rasulullah SAW menganjurkan utlubul jar qablat dar. Carilah tetangga sebelum mencari rumah. Artinya kalau kita bahasakan dengan kondisi sekarang, misalkan di perumahan kita ngontrak dulu, kita cari kontrakan sambil memantau bagaimana keadaan lingkungan itu, bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan itu, bagaimana kecenderungan perilaku warga di sekitar tempat itu. Kalau memang membuat kita nyaman, kita cari di tempat itu untuk kita tinggal. Kemudian memuliakan anak yatim. Anak yatim itu adalah salah satu di antara titipan Allah yang ada di muka bumi. Andaikan bukan karena orang fakir miskin atau karena anak yatim, maka Allah tidak akan menciptakan dunia. Mereka adalah titipan Allah yang diletakkan di sela-sela kerumunan masyarakat banyak. Mereka itu dijadikan sebagai alat untuk keberadaan mereka, itu dijadikan Allah sebagai alat untuk menguji keimanan kita, menguji seberapa perhatian, menguji seberapa belas kasihan kita terhadap mereka ketika Allah memberi kita nikmat yang melimpah.
Di situ ada hak-hak mereka yang dititipkan Allah kepada kita. Mengapa demikian? Kenapa tidak langsung diberikan oleh Allah kepada mereka? Semua ini tidak lepas dari hikmah. Orang miskin atau anak yatim adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang minim kemampuan untuk bisa meraih kelayakan dalam hidup. Orang-orang yang sangat minim untuk merasakan bagaimana hidup sebagaimana yang lain. Orang-orang yang minim kekuatan, minim kemampuan untuk bisa merasakan nikmatnya hidup sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang selain mereka. Sehingga keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan, keterbatasan cara untuk mengambil rizki menjadikan sebab Allah memberikan rizki mereka melalui kita, memberikan sebagian dari kebahagiaan melalui kita. Kita yang orang-orang terpelajar, kita orang-orang yang mampu, mempunyai kedudukan, mempunyai kepandaian, mempunyai kemampuan skill untuk meraih pundi-pundi harta benda. Pada hakikatnya adalah kita mewakili rezeki mereka. Kita mewakili untuk mengambil haknya mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hikmahnya di sini. Makanya orang yang tidak peka dengan keadaan ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW sangat menekankan fahris ala dzalik, yang semangat, pegang betul-betul ketujuh hal ini. Kemudian pada wasiat selanjutnya beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu untuk memulazamahkan, untuk melazimkan, membiasakan diri melakukan qiyamul lail, sholat malam, walaupun hanya sekedar, walaupun hanya 5 menit, 10 menit. Karena ketika sesuatu kebiasaan itu kita lakukan, lama-lama akan menjadi karakter. Karena yang namanya hidayah Allah itu tidak bisa diberikan, tidak akan diberikan oleh Allah kalau seseorang itu hanya menunggu dengan diam, tanpa memaksa dirinya untuk menyongsong hidayah itu. Hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Bagaimana bisa orang itu menjadi luar biasa kalau dia sendiri tidak merubah kebiasaan-kebiasaannya? Sehingga dalam Hikam Ibnu Athaillah itu disebutkan dalam satu makalah, kaifa takhtariqu lakal awaid wa anta lam takhruq min nafsikal awaid. Bagaimana bisa engkau menjadi sosok yang luar biasa sementara engkau sendiri enggan merubah kebiasaan-kebiasaan. Kenapa demikian? Karena seseorang yang memaksa dirinya untuk melakukan di luar hal-hal yang menjadi kebiasaannya, itu secara derajat, secara makom dia akan naik. Secara pemberian dari anugerah itu akan tidak seperti pemberian-pemberian yang sebelum-sebelumnya. Seseorang itu akan diberi Allah anugerah, diberi Allah pengetahuan, diberi Allah rizki, diberi Allah kemampuan-kemampuan yang luar biasa, menurut kadar seberapa banyak atau seberapa kuat orang itu memaksa dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa,
untuk melakukan hal-hal yang tidak seperti biasa ia lakukan. Salah satu contoh misal, ketika seseorang itu mau melatih dirinya untuk bangun malam, maka Allah akan memberikan fasilitas itu agar apa yang dia inginkan dari pelatihan itu terwujud. Mungkin ketika hari pertama mengawali itu, setelah sholat langsung tidur lagi. Tapi ketika orang itu tetap dalam azamnya untuk tetap mengulang bangun malam di hari berikutnya, maka akan Allah petik dalam hatinya untuk menambah amaliyah-amaliyah lain setelah sholat. Terkadang Allah itu ketika kita menginginkan bangun malam, melatih diri kita, memaksa diri kita untuk bangun malam, kemudian itu terlaksana, setelah selesai sholat kita kembali tidur, maka akan Allah buat dalam benak kita atau dalam pikiran kita bisikan-bisikan yang mendorong untuk alangkah baiknya kalau setelah sholat kamu baca wirid-wirid yang kamu bisa, biar tidak sholat saja. Sehingga ketika bangun malam berikutnya, selepas sholat ditambahkanlah bacaan-bacaan zikir. Setelah itu tertidur. Kadang Allah berikan bersitan-bersitan dalam hati, kalau bisa diistiqomahkan, jumlah wiridnya berapa, istiqomahkan, apapun kemasan bahasanya. Terus itu cara Allah mentarbiyah ketika seseorang atau ketika seorang hamba mulai memaksa dirinya untuk melakukan hal-hal terbaik di luar kebiasaannya semula. Allah akan menuntun, Allah akan mengajarai, akan Allah berikan pengajaran-pengajaran agar hamba itu menjadi lebih baik. Dengan catatan ketika hamba itu sudah berani untuk melawan dirinya sendiri, melawan kemalasannya sendiri, sudah mulai berkomitmen untuk merubah kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Disinilah pemberian Allah. Pemberian Allah itu diberikan sesuai kadar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang itu. Makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, lakukanlah sholat malam walaupun kahal bisyatin. Artinya walaupun hanya sekejap saja, sebentar saja. Berapa lama orang memerah susu kambing? Berapa lama? Paling 15 menit, 10 menit. Itu hanya sholat saja, belum wirid-wiridnya. Artinya apa? Sesuatu yang besar itu harus dimulai dari hal yang kecil. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang istimewa itu harus dimulai dari hal-hal yang sepele. Karena Allah tidak akan memberikan anugerah-anugerah besar selama orang itu tidak memperhatikan hal-hal yang sepele. Untuk menjaga hal-hal yang terkesan sepele saja, seorang hamba itu kadang abai, kadang sembrono. Maka bagaimana bisa Allah akan memberikan anugerah yang besar, sedangkan untuk yang sepele saja sembrono? Maka disinilah hadis ini, wasiat Rasul ini mengajarkan kepada kita bagaimana untuk memulai sesuatu yang luar biasa itu kita awali dari hal-hal yang ringan-ringan dulu, sehingga biarkan itu mengalir dengan sendirinya, bertambah, sehingga kita akan memperoleh madad dari Allah, memperoleh ma'unah dari Allah, sehingga kita menjadi orang yang tidak sebagaimana sebelumnya. Contoh-contoh yang sepele. Salah satu contoh memperhatikan bagaimana ketika berjalan memakai sandal, hendaknya kaki kanan dimasukkan kepada sandal terlebih dahulu, jangan kaki kiri didahulukan. Ketika masuk kamar mandi,
selalu mewaspadai untuk memasukkan kaki kiri terlebih dahulu, keluar dengan kaki kanan. Ketika di toilet, jangan sampai ketika duduk di kloset tanpa memakai tutup kepala. Hal-hal yang seperti ini, jarang sekali diperhatikan. Mindsetnya orang itu kepingin sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, agar terlihat wah. Sedangkan untuk hal-hal urusan yang kecil-kecil, yang sepele-sepele, seringkali diabaikan. Maka bagaimana bisa Allah percaya menitipkan atau memberi amanah sesuatu yang luar biasa, sedangkan untuk hal-hal yang kecil saja sembrono? Logika sederhananya seperti itu. Mungkin dalam pandangan manusia, ketika seseorang itu memiliki kedudukan dianggap orang hebat. Belum tentu. Dalam pandangan Allah dia juga orang hebat. Karena sesuatu itu harus dimulai dari yang terkecil dulu. Disinilah cara membangun konsistensi dalam berubudiyah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fastaqim kama umirta wa la tattabi' man sabila man anaba ilayya. Fastaqim kama umirta wa la tattabi' sabila man anaba ilayya. Istiqomalah sebagaimana yang kami perintahkan kepada kamu. Amal-amal yang kecil bangun dulu, diistiqomai sampai Allah memberi kekuatan kita untuk naik melakukan amal-amal yang lebih berat. Karena ketika seseorang itu mampu melakukan amalia-amalia yang mungkin dalam pandangan orang lain itu mustahil untuk dilakukan. Karena ketika orang itu sudah istiqomah, menjalani dari hal-hal yang terkecil, maka kemudian Allah beri kekuatan orang itu untuk mampu melakukan amalia yang lebih berat. Karena tidak mungkin Allah itu akan ketika memerintahkan sesuatu, Allah tidak memberi fasilitas untuk orang yang melakukan perintahnya. Tidak mungkin. Pasti Allah berikan fasilitas agar apa? Perintahnya itu terwujud dengan baik dan sempurna. Tidak mungkin Allah menyuruh melakukan sesuatu tanpa memberi sarana atau fasilitas. Sama halnya ketika kita menyuruh anak kita belajar, menyuruh anak kita sekolah, pasti kita juga akan memberikan sarana fasilitas, satu, kendaraan, atau paling tidak diantar, atau paling tidak biaya sekolahnya ditanggung oleh orang tua. Itu bagian dari fasilitas. Agar apa? Ketika keinginan orang tua itu agar anaknya bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan dengan layak, bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang bersifat fardu atau bersifat wajib untuk bekal masa depannya anak, maka orang tua pasti akan mempertimbangkan juga fasilitas-fasilitas agar perintahnya itu terwujud dengan baik. Demikian pula Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk melakukan dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, maka Allah perintahkan yang istiqomah. Ketika seseorang itu bisa mengistiqomai suatu amalia, maka pada tahapan berikutnya ketika dilihat sudah layak orang itu untuk melakukan hal-hal yang tidak seperti biasanya, dari istiqomah itu Allah berikan orang itu kekuatan untuk melakukan hal yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena itulah keinginan Allah. Karena apa? Kalau kita memahami ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, tentang Isra Mi'rajnya Rasul, maka itu menjadi tanda bahwa ketika seseorang itu berjalan mendekat menuju Allah, pada hakikatnya dia itu diperjalankan oleh Allah. Ketika orang itu istiqomah, maka buah dari istiqomah itu ketika akan naik pada tanjakan yang lebih berat, Allah memberikan kekuatan-kekuatan agar ketika di fase itu orang itu bisa melakukan atau menjalaninya dengan baik. Ketika Allah
berkeinginan, berkehendak kepada seorang hambanya, maka Allah memberi fasilitas hamba itu, memberi sarana hamba itu agar perintahnya Allah terlaksana dengan baik. Allah tidak mungkin ketika menyuruh sesuatu tanpa memberikan sarana dan prasarana, tanpa memberikan petunjuk cara penggunaan, cara mendekat kepadanya harus seperti apa. Tidak mungkin, pasti diberitahu. Maka disinilah pentingnya bahwa hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Ketika kita kesulitan bangun malam untuk sholat malam, ketika terbangun, ya Allah, bangunkanlah saya jam 1, bangunkanlah saya jam 2. It's okay, pasti akan Allah bangunkan. Ketika bangun, sholat, masih ngantuk, sholat saja, setelah salam kembali tidur. Terus lakukan seperti lambat laun, Allah akan memberikan cara-cara yang terbaik lagi. Mungkin ketika bangun, rasa kantuknya langsung dihilangkan oleh Allah. Kemudian diberikan pemantik pada dirinya berupa bersitan-bersitan untuk menambah bacaan-bacaan wirid, sehingga yang awalnya bangun sholat malam 10 menit, beberapa waktu kemudian bisa bertambah menjadi 15 menit, bisa sampai setengah jam, 1 jam, bahkan sampai menjelang subuh. Itu adalah anugerah dari Allah. Karena apa? Ketika kita bisa mengistiqomah itu, maka Allah berikan kekuatan kita, kekuatan yang baru, agar waktu kita itu semakin lama untuk berubudiyah kepada Allah. Sehingga ketika Allah hendak memberikan banyak pundi-pundi pahala, si A ini sudah waktunya mendapatkan pundi-pundi pahala, tapi dengan durasi waktu sholat malam yang sedemikian pendek, itu tidak mungkin. Maka diberilah pemantik dalam batinnya yang istiqomah, bersitan-bersitan muncul, bersitan-bersitan yang istiqomah, sehingga kemudian ketika bangun tidur, dilihatnya si hamba itu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga konsistensi sholat malam. Maka lambat laun Allah berikan setahap demi setahap, sampai anugerah yang besar ini sudah saatnya diterima oleh si hamba. Makanya asra, diperjalankan. Pada dasarnya ketika kita membangun ubudiyah, meluangkan waktu dengan durasi-durasi waktu tertentu, atau dalam bentuk amali-amali tertentu, bentuk wadhifah, wirid-wirid tertentu, khususiyah tertentu, kita itu diperjalankan oleh Allah. Ketika kita mulai berkeinginan, mempunyai keinginan, dan itu kita wujudkan, maka itu akan difasilitasi oleh Allah. Ketika kita berusaha untuk mengistiqomahi itu, maka Allah akan memberikan sarana itu lebih lengkap lagi, sesuai dengan kondisi yang sedang dijalani oleh si hamba. Sehingga ketika saatnya hamba itu harus mendapatkan anugerah yang terbesar dalam hidupnya, maka proses perjalanan hamba ini yang diperjalankan oleh Allah melalui bersitan-bersitan hatinya, semangat-semangat pendorongnya, sehingga sampai pada fase di mana anugerah ini sudah layak diberikan oleh Allah kepada si hamba. Demikian itulah. Makanya dalam satu ungkapan, idhab ilallahi bidha'fika ya'tika biquwwatihi. Datanglah kepada Allah dengan membawa segala kelemahanmu, maka kamu akan kembali dengan membawa kekuatan baru darinya. Ketika orang-orang itu sudah mampu mengkondisikan dirinya, mengkondisikan waktunya untuk membangun relasi, kedekatan dengan Allah, maka Allah beri tanda pada orang itu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bersih bersinar. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, fal musolli bil lail aksanun nasi wajhan. Orang yang sholat malam itu adalah orang yang paling bagus wajahnya, tampak kelihatan. Sehingga ketika
dilihatnya si hamba itu sudah istiqomah. Tanda bahwa orang itu menjadi ahli ibadah ditampakkan oleh Allah melalui bentuk-bentuk lahiriahnya. Wajahnya tidak berseri. Kemudian Allah umumkan kepada hambanya yang lain, itu hambaku yang ahli sujud kepadaku, lihatlah wajahnya, semisal begitu. Maka bersitan-bersitan pada hamba-hamba yang lain itu akan seolah-olah memberikan pengakuan, kamu ahli sujud. Ketika hamba itu telah mencapai fase di mana sesuai yang diinginkan oleh Allah, maka Allah maklumatkan kepada yang lain. Makanya seorang mukmin, mutakin, mukhlisin, sobirin, orang-orang yang sabar, itu adalah nama-nama baru kita di sisi Allah ketika kita mampu meraih itu melalui istiqomah. Pada dasarnya kita ini hanya mendapatkan satu nama, abdun. Semua abdun. Ketika kita menerima Islam, kita disebut muslim. Atau ketika kita Islam, kita disebut muslim. Ketika pengetahuan kita semakin bertambah, pengenalan kita kepada Allah semakin baik, maka dalam muamalah keseharian kita selalu menjaga diri agar jangan sampai melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan gelar nama baru di sisi Allah sebagai seorang mukmin. Makanya penyebutan dalam Al-Quran itu sifatnya umum. Ya ayuhan nasu, meliputi orang mukmin, orang kafir, semua manusia. Tapi ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, hanya dikhususkan bagi orang-orang Islam yang beriman. Karena banyak orang Islam yang tidak beriman. Maksudnya bagaimana? Ya Islamnya hanya identitas, tapi dalam hal masalah keyakinan tidak sebagaimana keyakinannya orang-orang yang beriman. Ketika keimanan itu semakin kuat, pengetahuannya semakin bertambah, jadilah dia mendapatkan nama baru, muttaqin, orang yang bertakwa, selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Cara mengkonsumsi makanan dipastikan dulu halal haramnya. Kalau halal dimakan, kalau subhat ditinggalkan. Ketika seorang hamba itu pemahamannya dari keyakinan itu kemudian berkembang, hal-hal yang terkait dengan dirinya itu betul-betul dijaga terus, maka hamba itu akan mendapatkan nama baru di sisi Allah sebagai muttaqin. Dan untuk hal ini kemudian hamba itu akan diuji oleh Allah berdasarkan level, strata, gelar yang diperoleh si hamba. Maka hamba ini akan diuji oleh Allah. Ketika hamba itu ikhlas, diuji oleh Allah, tahu bahwa ujian ini adalah untuk penyucian dirinya, sehingga dia dengan rela menerima ujian itu dari Allah. Pemahamannya selalu ditendensikan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan nama baru sebagai orang yang ikhlas, mukhlisin. Di balik itu, setiap ujian yang dialaminya, dia tidak pernah mengeluh. Justru rasa mendekatnya kepada Allah semakin kuat. Rasa syukurnya karena dia memahami dengan pengetahuannya. Dia bisa bersabar karena dia memiliki pengetahuan bagaimana ketika menghadapi suatu musibah. Diperolehnya suatu pengetahuan. Ketika diuji seperti ini, endingnya nanti seperti ini, sehingga dia betah untuk bersabar, maka Allah memberikan gelar baru pada orang itu, sabirin, innallaha ma'as sabirin. Ketika hamba itu telah sampai pada tahapan-tahapan ujian, dengan keteguhan hatinya tetap syuhud memandang kepada Allah, maka hamba itu akan diangkat derajatnya menjadi kekasihnya Allah dan akan diistimewakan oleh Allah. Ketika diangkat menjadi orang-orang pilihannya, maka nama barunya adalah siddiqin, orang-orang yang jujur dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kembali kepada syahadat. Syahadat adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan.
ketika pembenaran dalam hatinya itu telah memang benar-benar benar, artinya keimanannya itu benar dan kuat berdasarkan pengetahuan dan pengamalan, maka strata itu akan dia peroleh dengan mudah. Beda ketika seseorang melakukan suatu amalan tapi dia tidak punya pengetahuan tentang itu, maka beda hasilnya. Makanya dalam Al-Quran, la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Orang yang mengerti itu beda, orang yang tahu itu beda dengan orang yang tidak tahu. Artinya pemberian yang diberikan oleh Allah itu tidak sama, sekalipun yang dilakukan sama. Yang satu memiliki pengetahuan dari pengamalan itu, yang satu tidak memiliki pengetahuan dari pengamalan yang dilakukan itu, hasilnya sama. Pemberian yang diberikan pun tidak sama. Maka disinilah Rasulullah SAW mengajari kita, lakukanlah dari hal-hal yang terkecil dulu, istiqomahkan sampai Allah memindahkan kedudukanmu ke kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kesimpulan hadis seperti itu. Kemudian dalam bagaimana ketika seorang itu melakukan sholat, fikih itu mengatur ibadah-ibadah yang bersifat lahir, sedangkan tasawuf itu keilmuan yang mengatur ibadah-ibadah yang bersifat batin. Makanya ketika selepas Rasul berwasiat seperti itu, beliau berwasiat, apabila engkau takbir wahai Ali, maka renggangkanlah jari jemarimu dan letakkan kedua tanganmu itu setara dengan pundak, ya. Kemudian setelah itu letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu, bersedekap. Letakkan di antara pusar dan kemaluan, artinya di tengah-tengah. Tidak ke atas juga tidak ke bawah, tapi di tengah-tengah baina surah, di antara pusat dan kemaluan. Ketika ruku, ini adalah wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali mengajari tata cara sholat. Kemudian ketika ruku, letakkan kedua tangan di lutut dengan cara jari jemarinya direnggangkan, jangan ditelangkup seperti ini. Inilah metode-metode nubuwah yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidina Ali, yang kemudian secara umum itu diajarkan kepada kita selaku umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Agar kita bisa merasakan bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara sholat yang sesuai dengan keinginan Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melalui tarbiyah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sinilah pentingnya. Maka seseorang itu tidak akan mendapatkan keutamaan kalau dalam amaliyahnya tidak itba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, jalan yang bisa mengantarkan seseorang itu sampai kepada Allah selain mengikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita untuk selalu istiqomah kuat dalam berubudiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk tetap teguh menghadap syuhud kepadanya, memberi kemudahan kita untuk melakukan kebaikan, memberi kemudahan kita untuk meraih anugerah-anugerah yang lebih besar dari yang telah Allah berikan sebelumnya. Mudah-mudahan amin. Bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.